Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wan akhwat, Bapak Ibu, sahabat syiar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah Allah Ta'ala perkenankan kita kembali untuk bermuajahah dalam rangka melanjutkan silsilah kajian yang berkenaan dengan fikih muamalah. Alhamdulillah kita sudah membahas bab tentang jual beli terlarang, di mana ada beberapa kategori termasuk jual beli yang terlarang. Yang pertama, apabila jual beli tersebut, barang yang diperjualbelikan tersebut adalah haram. Ini sudah kita bahas, alhamdulillah. Yang kedua, barangnya halal tapi apabila efeknya, akibatnya menjadikan sesuatu yang terlarang haram, maka itu pun akhirnya diharamkan, tidak perbolehkan. Ya, kemarin contohnya misalnya menjual anggur kepada orang yang memang dia gunakan untuk membuat khamar atau minuman keras, ya. Menjual anggur itu halal, tapi karena dijual kepada orang yang ingin membuatnya untuk khamar, maka yang demikian menjadi haram, tidak boleh. Itu yang kedua, sudah kita bahas. Yang ketiga adalah menjual sesuatu untuk kepentingan umum, seperti menjual air, udara dan lain sebagainya tanpa ada usaha dan ikhtiar. Contoh misalnya, ya, kalau ada seseorang yang di rumahnya atau di kampungnya, kemudian ada orang lain datang ke kampung itu, kemudian diminta uang karena sudah menghirup udara di tempat itu, maka yang demikian itu tidak diperbolehkan. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, ya. Insya Allah hari ini kita akan coba membahas pembahasan selanjutnya berkenaan dengan jual beli terlarang, adalah jual beli yang di dalamnya terdapat kezoliman. Jadi ada berapa? Kezoliman. Kemudian ada juga jikalau hal demikian itu membahayakan, memudaratkan. Kemudian jikalau di situ ada pemaksaan serta tipuan, juga adanya penimbunan, ya. Jadi jikalau ada kezoliman, ya, kemudian perkara yang membahayakan, kemudian ada pemaksaan, ada tipuan, ada juga penimbunan, ya, maka yang demikian jual belinya tidak boleh, ya, atau dilarang oleh syariat, ya. Baik, ini kata para ulama, ya. Mata mashtamalat al-mu'amalatu ala zulmin min ahadil aqidaini lil akhar aw li ghairihima fa innaha takunu muharramatan. Jika sebuah muamalah, ya, mengandung kezaliman dari salah satu pihak, ya, atau pihak manapun, ya, maka sesungguhnya jual beli itu akan menjadi haram, tidak boleh dilakukan. Wal aslu fi dzalika qaulullahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian, ya, di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil, ya. Illa an takuna tijaratan antaradin minkum, kecuali dalam bentuk, ya, dengan jalan perniagaan yang saling ridho di antara kalian, ya. Maka jangan kita mengambil harta dengan cara yang zalim terhadap harta orang lain. Ini diharamkan, dilarang oleh agama, ya. Wa zulmu yufsidur ridha fil aqd, dan yang namanya kezaliman itu akan merusak keridhaan di dalam akad, ya, akan merusak keridhaan. Maka yang demikian masuk ke dalam aklul mali bil batil, memakan harta dengan cara batil, maka tidak boleh, ya. Tapi khafila yang semoga Allah muliakan, ya, ada beberapa contoh jual beli yang zalim. Ada beberapa contoh jual beli yang zalim. Yang pertama, jual beli zalim itu ada yang disebut dengan jual beli gish. Gish itu curang. Gish itu curang, ya. Ini bisa terjadi dengan cara menyembunyikan cacat barang, ya.
Jadi yang namanya gish salah satunya adalah ya bikitmanil uyub, dengan menyembunyikan aib, cacat-cacat ya, istilah yaitu yang ada di dalam barang. Jadi menyembunyikan cacat barang itu ya. Kemudian juga bi izhari sil'ah bi ahsani mimma hiya alaihi. Fi haqiqatan fi haqiqatil amri ya. Bahwasanya yang namanya gish ini bisa menyembunyikan cacat ya, atau juga menampilkan sesuatu kebagusan atau apa kebaikan, bagus-bagusnya begitu ya, baik-baiknya barang tersebut ya. Kemudian menyelipkannya di sela barang yang jelek. Jadi intinya barang yang bagus diperlihatkan tapi barang jeleknya disembunyikan. Nah, ini yang namanya gish. Apa namanya? Gish ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghasya falaysa minni." Barang siapa yang berbuat gish ya, curang, maka dia bukan termasuk golongan kami ya. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau melewati ada pedagang ya, di situ ada pedagang makanan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang pedagang ya, di situ di hadapannya ada sebuah karung begitu ya, kalau di kita seperti yang karung begitu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan tangannya ke karung itu ya, ke tempat makanan itu. Panalat asabi'uhu balalan, maka tangan beliau itu menyentuh sesuatu yang basah. Jadi ketika beliau masukkan tangan, maka makanan itu ada yang basah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza ya sahibal ta'am?" Apa ini wahai pemilik makanan? Maksudnya wahai pedagang makanan. Maka kata pedagang itu, "Asabathus sama'u ya Rasulullah." Oh, ini terkena air hujan wahai Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, "Afala ja'altahu fawqa ta'ami kayyarahu nasu man ghasya walaysa minni." Kenapa engkau tidak menempatkan yang basah ini di atas ya? Jadi yang keringnya di atas, yang basahnya di bawah. Ini bisa jadi untuk mengelabui orang bahwa di sana ada yang bagus-bagusnya seperti di atas ya, begitu. Dan maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau tidak jadikan yang bagusnya di atas atau yang keringnya itu, yang basahnya itu di atas agar orang-orang bisa melihat. Kayyarahun nas, agar orang-orang bisa mengetahuinya, bisa melihatnya. Maka kata Nabi, "Man ghasya falaysa minni." Barang siapa yang berbuat curang ya dalam jual beli maksudnya, maka tidaklah termasuk golongan kami. Ya, ini kata Nabi sallallahu alaihi ya. Khafilah contoh praktek nyata ya di dalam kehidupan kita ya, jual beli dalam bab ini ya, dalam bab jual beli yang curang ini ya, gish ini. Contohnya misalnya mencampur barang atau mencampur misalnya beras ya. Mencampur beras yang kualitasnya bagus dengan kualitas yang buruk. Ini kemudian dia menjual dengan harga yang kualitasnya bagus, maka ini curang, tidak boleh, haram. Ini masuk diancam oleh Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedagang yang durhaka ya. Naudzubillahi min dzalik ya. Jadi mencampur barang yang bagus dengan barang yang buruk dan harganya tapi harga yang barang yang bagus ya. Ini yang contoh yang pertama. Kemudian juga contoh juga mencampur zat-zat pengawet ya, agar produknya tahan lama. Nah, jadi dicampur agar apa? Agar tahan lama. Dan orang-orang tidak tahu ini dicampur dengan zat pengawet. Dan zat pengawet ini membahayakan tubuh, maka ini pun dilarang ya oleh agama. Tidak boleh. Ini mengandung apa? Kezaliman kepada orang lain. Contoh lagi misalnya menjual barang halal dengan yang haram. Nah, ini juga tidak boleh ya. Contohnya misal barter, jual sapi dengan apa? Babi, naudzubillah. Atau ngakunya ini daging sapi padahal ini daging babi. Waliyadzubillah. Ini haramkan ya, tidak boleh. Kemudian contohnya menyuntikkan air ke dalam daging agar terlihat besar. Nah, ini kan banyak kita temui pedagang-pedagang sapi meminumkan atau memasukkan air ke dalam perut siapa? Sapi itu. Agar apa? Agar terlihat gemuk, agar terlihat besar, agar terlihat berat nanti, agar timbangannya menjadi berat. Ini adalah gish, ini adalah curang, berbentuk kecurangan, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya, waliyadzubillah. Nah, kemudian juga diantaranya tidak mengatakan cacat barang yang sesungguhnya. Ya tadi ya, menyembunyikan cacat barang, tidak disampaikan cacatnya. Maka yang demikian gish, curang, ya tidak boleh. Ini contoh yang pertama yaitu
al-ghish yaitu curang ya, kecurangan. Yang kedua an-najis. An-najis itu adalah menipu, berdusta. Menipu atau berdusta. Jadi secara bahasa an-najis itu adalah al-isarah. Al-isarah itu membangkitkan. Maksudnya apa? Bahwasanya seakan-akan dia berbuat itu ya, berbuat najas itu yusiru kasratas saman binajashihi. Itu dalam rangka membangkitkan harga yang tinggi dengan perbuatan najas itu. Ini tidak boleh ya. Ini contohnya ya, jual beli yang seperti ini, jual beli najas ini, misalnya orang yang pura-pura ingin membeli barang, tapi sebetulnya dia tidak ingin membeli barang itu. Misalnya begini, ada kong kali kong, ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nanti misalnya ada orang lain yang akan membeli barang itu, ya, dia seolah-olah ingin membeli barang juga. Jadi ada pembeli, contohnya ada kawannya yang seolah-olah akan membeli ya, padahal dia kawannya si penjual. Nah, ketika ada pembeli lain yang menawar, kemudian kawannya ini menawar dengan harga yang tinggi. Ini biasanya di bab lelang ya, di bab lelang. Seolah-olah dia menawar tinggi agar yang lain pun menawar dengan harga tinggi. Nah, ini namanya najas. Ini tidak boleh najas ya, tidak diperbolehkan ya. Nah, kemudian bahwa contoh lagi ya, iklan contohnya, iklan di media menyebutkan kelebihan barang ya yang akan dijual ya, padahal kelebihan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ini pun tidak boleh ya. Ya khafilah yang semoga Allah muliakan, hati-hati ya ini dengan perbuatan najas ya. Ini dilarang oleh agama ya. Contohnya misalnya dia sebutkan harga pokok barang padahal tidak sebenarnya. Misalnya begini, ditawar, ini berapa? 15.000. Waduh, 15.000. Saya belinya juga sudah 15.000. Nah, maka padahal dia belinya 10.000. Nah, ini pun dilarang. Kenapa? Karena dia berdusta. Ya, dia berdusta. Ya, tidak diperbolehkan oleh agama. Ya. Kafilah yang semoga Allah muliakan. Ya. Orang yang seperti ini maka sekali lagi termasuk orang-orang yang durhaka di sisi Allah dan Rasulnya. Maka orang yang demikian, orang yang akan terancam, dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Waliyadu billahi minasyaitonir rajim. Waliyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan yang seperti itu ya, seperti perbuatan setan ya. Waliyadu billah ya. Tapi yang semoga Allah muliakan, itu saja ya sementara ya bab tentang jual beli selanjutnya, yaitu jual beli yang mengandung kezaliman ya. Insyaallah masih bersambung ya. Karena waktunya tidak akan memungkinkan ya terlalu lama, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya insya Allah ya. Demikian yang bisa disampaikan, lebihnya dan kurangnya mohon maaf ya. Benarnya dari Allah Ta'ala, salahnya dari saya dan dari syaitan semoga Allah ampuni. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.